Assalamualaikum, sahabat kisah mistik. Malam ini kisah mistik akan membacakan kisah seram yang datang dari sebuah desa terpencil di lereng Gunung Lawu. Sebuah kisah tentang wanita cantik yang telah mati, tapi tetap menggoda. Tentang arwah yang bukan hanya menebar ketakutan, tapi juga membangkitkan hasrat. Namaku Rangga. 3 bulan lalu, aku pindah ke rumah warisan kakek di desa Sukodadi. Rumah itu berbentuk joglo kuno, terbuat dari kayu jati yang kokoh dan usianya hampir seabad. Saat pertama kali menginjakan kaki ke halaman rumah itu, aku mencium aroma bunga melati yang samar, padahal tak ada satupun tanaman di sana. Malam pertama aku tidur di rumah itu, aku bermimpi aneh. Seorang wanita mengenakan kain jarik dan kebaya tipis berwarna merah darah, berdiri di tepi ranjangku. Rambutnya panjang, matanya besar dan berkilat, tapi bukan ketakutan yang kurasa. Justru ada getaran lain yang membuat dadaku berdebar. Wanita itu mendekat, duduk perlahan di atas tubuhku, dan membisikkan, "Rangga, aku sudah menunggumu." Aku terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuh, tapi yang paling aneh, aroma melati itu masih tercium. Dan lebih gila lagi, spray tempat tidurku basah, seolah mimpi itu bukan mimpi. Keesokan harinya, aku bertanya pada Pak Darto, tetua desa. Wajahnya langsung berubah pucat saat ku deskripsikan wanita dalam mimpiku. "Ningsih," katanya lirih. "Dia gadis yang dulu tinggal di rumah itu. Cantik. Dia mati gantung diri malam 1 Suro setelah dipermalukan oleh lelaki yang dijanjikan akan menikahinya. Sejak itu, banyak lelaki yang tidur di rumah itu mengalami mimpi yang terasa terlalu nyata." Aku tak percaya begitu saja. Tapi malam berikutnya, mimpi itu kembali. Dan kali ini, tubuhku benar-benar terasa disentuh. Nafas Ningsih hangat di telingaku, jemarinya menjelajah. Dan tubuhku tak bisa bergerak. Antara sadar dan tidak, aku merasa sedang bersama seseorang. Pagi harinya, aku bangun dalam keadaan kelelahan, tapi di tubuhku ada bekas merah, seperti cakaran halus di dada dan pinggul. Dan malam demi malam, mimpi itu berulang. Setiap kali lebih nyata, lebih liar, tapi juga lebih menakutkan. Ningsih mulai tak hanya memanggil namaku dengan suara manja, tapi juga mulai menangis. Kadang tertawa, kadang berteriak memanggil nama lelaki lain. Aku merasa seperti ditarik ke dalam dunia yang bukan milikku. Semakin aku mencoba keluar, semakin kuat daya tariknya. Sampai suatu malam, aku mendengar suara di lorong kamar. "Kau sudah menjadi milikku, Rangga. Jangan pernah tinggalkan aku." Lalu pintu kamar terbuka perlahan, dan untuk pertama kalinya, Ningsih tak hanya muncul dalam mimpi. Dia berdiri nyata di hadapanku. Kulitnya pucat, matanya hitam tak berdasar, tapi bibirnya merah darah dan tersenyum menggoda. Tubuhku miliknya. Tapi malam itu, gangguannya tak lagi sebatas mimpi. Arwah Ningsih menampakkan diri saat tubuhku membeku melihat sosoknya berdiri di ambang pintu. Mataku tak bisa berkedip. Ningsih berdiri dengan kebaya merah yang ketat melekat di tubuhnya. Kulitnya pucat, tapi tak membusuk. Bibirnya merah segar, dan rambut panjangnya menjuntai seperti tirai malam. Dia melangkah masuk perlahan, kakinya nyaris tak menyentuh lantai. "Kau milikku sekarang, Rangga. Tubuhmu, jiwamu." Tangannya menyentuh dadaku, dinginnya seperti es yang menyusup ke tulang. Tapi ada sensasi aneh
seperti gairah yang menyesakkan dada. Aku tak bisa melawan. Tubuhku lemas, mataku terbuka. Tapi tubuhku tak bisa bergerak. Dia naik ke ranjang, merangkak seperti kucing lapar yang menemukan mangsanya. Saat itu, aku tak lagi yakin apakah aku hidup atau mulai mati pelen-pelen. Malam itu terasa panjang, nafasnya terasa nyata, kulitnya menyentuh kulitku. Tapi saat dia menciumku, aku mencium bau anyir, seperti darah dan bunga melati bercampur menjadi satu. Dan di tengah hasrat yang aneh itu, dia menjerit, "Kau bukan dia! Tapi aku akan membuatmu tetap di sini, menggantikan dia." Aku terbangun dengan teriakan, tapi bukan hanya mimpi. Bekas merah di leherku seperti dicekik, bibirku berdarah, dan di sudut ranjang ada bunga melati yang layu. Beberapa hari kemudian, aku mulai linglung, tubuhku lemas, gairahku hilang untuk hal lain kecuali saat malam datang. Aku menolak makan, tidak keluar rumah, bahkan tubuhku mulai kurus. Kata orang-orang desa, itu tanda-tanda dikeramatin oleh makhluk halus. Pak Darto datang dan membawakan air doa. Tapi saat air itu kusentuh, tanganku melepuh seperti terbakar. "Rangga," kata Pak Darto, "arwah itu bukan sekadar gentayangan. Dia sudah mengikatmu secara batin. Kau sudah tidur dengannya lebih dari 3 kali dalam mimpi. Itu artinya perjanjian sudah terjalin. Kau harus putuskan, Rangga. Mau tetap bersama dia atau melawannya. Tapi risikonya nyawamu bisa jadi taruhan." Malam itu, aku duduk di depan cermin di kamar joglo. Kukatakan lantang, "Ningsih, aku tidak takut padamu." Dan saat itulah cermin di depanku retak. Bayangan di cermin bukan lagi diriku, tapi wajah Ningsih menangis darah dan berkata, "Kalau begitu, aku akan mengambilmu sepenuhnya malam ini juga." Setelah malam itu, saat cermin retak dan wajah Ningsih muncul menangis darah, hidup Rangga tak pernah sama lagi. Kini bukan hanya mimpi atau penampakan, tapi serangan gaib yang nyata. Malam itu, tepat jam 2 dini hari, pintu kamarku terbuka dengan sendirinya. Angin dingin menerobos masuk, dan bau melati bercampur amis darah menyelimuti seluruh ruangan. Suara langkah kaki terdengar, tapi bukan langkah manusia. Itu bunyi gesekan, seperti kain basah diseret di atas papan kayu. Aku membuka mata dan di ujung tempat tidur, Ningsih berdiri, telanjang. Tubuhnya pucat dan penuh luka menggantung di lehernya, tapi wajahnya tetap menggoda. Senyumnya menggairahkan, dan tangannya merentang padaku. "Bergabunglah denganku malam ini, dan kau akan merasakan nikmat kematian yang paling manis," bisiknya. Aku berteriak. Tubuhku mendadak lumpuh. Dalam ketakutan, aku hanya bisa menangis. Dan saat itu, Ningsih memelukku, tapi bukan pelukan hangat. Itu seperti dipeluk jenazah, dingin, dan tubuhku langsung kejang. Pagi harinya, aku ditemukan Pak Darto di depan rumah joglo, telanjang, dengan tubuh penuh luka cakaran. Bibirku biru, napasku lemah, dan di dada tergurat jelas tulisan darah milikku. 3 malam, 3 tubuh, 1 jiwa. Pak Darto langsung membawa aku ke rumah seorang dukun sepuh bernama Mbah Ranti. Wanita tua itu hanya menatapku 1 kali, lalu berkata, "Rangga sudah dipakai. Arwah Ningsih bukan arwah biasa. Dia arwah sundel bolong yang meninggal dalam keadaan hamil. Dikutuk karena mencoba memanggil kekuatan pesugihan lewat tubuhnya. Lelaki yang tidur dengannya akan dikuras jiwanya sampai kering.
Ritual pun dilakukan. Tubuhku dibaringkan di atas tikar pandan, dan darah dari ibu jariku diteteskan ke dalam air bunga 7 rupa. Mbah Ranti merapal mantra dengan suara keras, dan tiba-tiba angin menerpa ruangan. Lilin padam sendiri, dan dari belakangku terdengar tawa melengking. Hah, sudah terlambat. Dia milikku sekarang. Tubuhnya, jiwanya, dan bahkan anak yang akan kubawa nanti adalah darah dari manusia. Semua orang terdiam. Mbah Ranti berteriak, "Anak!" "Ya," lanjut suara itu. "Aku sedang mengandung, dan darah manusia akan jadi tumbal bagi kelahirannya." Malam itu, aku dibawa kembali ke rumah Joglo. Kata Mbah Ranti, tidak ada cara lain kecuali memanggil kembali kekasih Ningsih yang dulu mengkhianatinya, untuk menyelesaikan perjanjian yang belum tuntas. Tapi lelaki itu, katanya sudah lama hilang. Atau mungkin sudah jadi korban pertama Ningsih. Dan kini, perut Ningsih dalam mimpiku mulai membesar. Dia terus muncul, mengelus perutnya yang membuncit, dan memanggilku, "Bapak dari anakku, bersiaplah, malam ke-7, kelahirannya akan dimulai, dan tubuhmu akan menjadi wadahnya." Sahabat, kisah mistik cerita ini kian menegangkan. Rangga kini terjebak dalam hubungan terlarang dengan arwah Ningsih wanita yang mati dalam keadaan mengandung, lalu berubah menjadi arwah sundel bolong haus nafsu dan dendam. Lebih ngeri lagi, kini ia mengandung anak hasil hubungan gaibnya dengan manusia. Malam ke-7 pun tiba. Angin bertiup kencang dari arah hutan belakang rumah Joglo. Langit mendadak mendung, padahal sebelumnya cerah. Di dalam rumah, bau anyir bercampur aroma melati semakin pekat. Pak Darto dan Mbah Ranti sudah menyiapkan ritual pemisahan arwah, ritual terakhir sebelum anak dari dunia gaib itu dilahirkan. Tubuhku diikat di tengah ruangan. Air bunga dan tanah kuburan ditaburkan, membentuk lingkaran di sekelilingku. Aku menggigil. Suara-suara berbisik mulai terdengar dari tembok kayu, dari kolong ranjang, dari genteng rumah. "Bapak, tolong aku keluar. Tolong aku lahir melalui tubuhmu." Tiba-tiba, Ningsih muncul di tengah lingkaran. Wujudnya tak lagi seperti dulu. Kini kebayanya robek. Tubuhnya penuh darah. Di punggungnya, lubang besar terbuka memperlihatkan janin yang bergerak-gerak di dalam sana. Ya Allah, janin itu hidup dan menatapku dari balik tubuh arwahnya. "Ini anak kita, Rangga, tapi kau mencoba memisahkan kita. Kau menolak takdirmu, dan kau akan melahirkan penderitaan." Ritual pun dimulai. Mbah Ranti membaca mantra. Suaranya parau, seperti menyayat udara. Api lilin menyala besar-besar, lalu satu persatu padam. Ningsih menjerit keras, memekakan telinga. Tubuhku kejang. Di dalam lingkaran, tanah mulai basah, seolah darah mengalir dari bawah rumah. "Keluar, anakku." "Gunakan tubuh bapaknya untuk lahir ke dunia." Tanganku mencengkeram lantai. Perutku nyeri seperti ditusuk. Aku merasa ada sesuatu bergerak dalam tubuhku, merayap dari dada ke perut. Aku muntah darah. Mbah Ranti berteriak, "Tahan Rangga, itu bukan anakmu, itu arwah penyesat yang ingin masuk dunia manusia." Ningsih tertawa histeris, tawa yang berubah jadi jeritan panjang dan menyayat. Dari tubuhnya, janin itu keluar paksa, merangkak dengan wajah penuh darah, mata hitam dan gigi runcing. Wujudnya bukan bayi biasa, tapi arwah kecil dengan suara kucing mati. "Bapak, peluk aku, atau aku akan masuk lewat mulutmu." Aku tak kuat. Mulutku mulai terbuka sendiri. Bayi gaib itu melayang mendekat. Tiba-tiba,
Mbah Ranti memercikkan darah ayam hitam ke arahnya. Arwah bayi itu menjerit. Tubuhnya meleleh perlahan seperti lilin panas. Ningsih mengamuk, berteriak, "Kalian tak akan memisahkanku dari cinta dan anakku. Kalau bukan Rangga, maka seluruh keturunannya akan jadi tumbalku." Tubuh Ningsih terbakar pelan-pelan. Api gaib membakar dari kaki ke kepala. Tapi sebelum lenyap, dia sempat menatapku dan berkata, "Aku akan kembali saat darah keturunanmu menetes pertama kali." Lalu, hanya suara tangisku yang tersisa malam itu. Demikianlah sahabat kisah mistik. Kisah tragis tentang Rangga yang terjerat cinta terlarang dengan arwah Ningsih, wanita yang mati dalam dendam dan nafsu, lalu menjelma menjadi arwah sundel bolong haus jiwa. Dari malam-malam penuh godaan hingga puncak ritual penyelamatan, semua meninggalkan bekas luka yang tak terlihat di tubuh, tapi membekas dalam jiwa. Meski arwah Ningsih telah dibakar oleh mantra dan darah tumbal, kutukannya belum sepenuhnya sirna. Ia bersumpah akan kembali saat keturunan Rangga meneteskan darah di malam 1 Suro. Apakah kisah ini benar-benar berakhir, atau justru baru permulaan dari horor generasi berikutnya? Hanya waktu yang bisa menjawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.